Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Argo Parahyangan hari ini mendoakan Anda semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini grup HCR Weekly Series sudah akan membangun habitnya, ya. Dan sepanjang saya latihan, teman-teman tahu nggak apa penghambat terbesar kita di dalam melatih sistem atau melatih habit kita? Check this one out, okay? Untuk mempermudah kita menginstalkan sistem baru, kebiasaan baru kepada kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita punya, maka kata si James Clear, Atomic Habits, dia bicara bukan kurang motivasi, bukan kurang inspirasi, tapi kurang jelas. Maka perlu dibangun satu yang namanya niat implementasi. Niat implementasi itu sederhana. Saya akan titik-titik di mana, seperti itu. Oke, saya akan titik-titik di mana. Misalkan saya akan nge-record video sesampainya saya di kereta, seperti ini, gitu ya. Planningnya tadi malam, dieksekusinya pagi ini. Dan tereksekusi, alhamdulillah. Tapi ada yang memudahkan kita untuk membuat si niat implementasi itu jadi jauh lebih sederhana. Apa itu? Menumpuk kebiasaan. Karena kebiasaan nggak ada yang single terus berdiri sendiri, nggak ada. Kebiasaan itu hadir dari satu kebiasaan beralih ke kebiasaan yang lain. Di sela-sela itu tuh kita kasih kebiasaan baru. Itu untuk mempermudah. So yang kedua itu adalah menumpuk kebiasaan. Terinspirasi dari siapa? Terinspirasi dari seorang filosof Prancis yang namanya Diderot, ya. Diderot ini orang miskin, nggak punya apa-apa, tapi dia pinter dan dia adalah bapak ensiklopedi. Sampai kemudian di satu hari dia mau menikahkan putrinya dalam keadaan miskin, nggak punya duit. Terus si Kaisar Rusia tuh terinspirasi, kayaknya nih orang kasihan banget, sementara aku pecinta ensiklopedianya. Jadi ini gue beli deh, mungkin dibeli karya-karyanya gitu ya, terus dibuatkan perpustakaan, terus dibuatkan segala macam si Diderot itu. Lantas apa yang terjadi? Karena dia dikasih duit gede banget, finally dia mulai bukan cuma bisa nikahin putrinya, tapi dia juga bisa beli jubah yang sangat indah. Dan ketika si jubah itu dipasang, guys, di rumahnya, digantungin, dihanger di rumahnya, terus si Diderot bilang, kayaknya semua nggak ada lagi kesesuaian, kayaknya semua udah nggak cocok lagi. Kenapa? Maksudnya apaan? Si jubah indah itu nggak cocok sama hangernya yang jelek. Si jubah indah itu nggak cocok sama lantai di tempat hanger itu menopang si ngegantungin si jubah itu. Jadi apaan? Hangernya baru, lantainya nggak baru, kayaknya nggak keren tuh hanger keren, tapi disimpan di lantai yang nggak bagus. Lantainya di porselenin, porselennya udah bagus, dia mikir lagi, ini kurang nih patung-patung nih, terus kayak gitu. Belanja kita juga kayak gitu kan, ya. Nggak cuma bisa nggak cuma satu, tapi nambah lagi karena butuh kesesuaian. Nah itu namanya efek Diderot, teman-teman. Efek Diderot ini kemudian dipasangkan sama si neuroscientist dan kemudian di insert di bukunya James Clear untuk membuat kebiasaan yang sederhana dari niat implementasi menjadi menumpuk kebiasaan. Gitu, menumpuk kebiasaan. Menumpuk kebiasaan itu misalkan kayak gini, setelah saya anterin anak, lantas saya pergi ke Jakarta, ngejar kereta, sesampainya di kereta saya mau langsung record. Sesampainya di kereta saya mau ngaji, gitu ya, mau ngaji karena punya me time sejenak. Nah, habis itu kan nanti kebiasaan di keretanya nggak terus-terusan dong, tetapi ketika ada satu sesi, satu saat agak luang, agak kosong, dipakai untuk lakuin sesuatu, gitu. Ketika saya mandi dan sudah bersih, saya kemudian akan ngambil baju, itu mau udah kebiasaan, menumpuk kebiasaan barunya apa? Mengambil baju dari yang paling atas, atau membereskan lagi lemari setelah saya ambil bajunya, gitu.
teman-teman semuanya. Dan Kang Hari tadi apaan tuh di pembukaan? Penghambat utama di dalam menumpuk kebiasaan itu apaan? Ya, menumpuk kebiasaan baik itu apaan? Teman-teman semuanya, apakah TV? Bukan. Tahu nggak yang paling gede apa? Yang paling gede adalah handphone. Gadget kita. Ini yang paling gede. Kenapa? Karena kita ini sangat tampak banget kalau handphone, apalagi di dalam genggaman kan. Petunjuknya itu udah clear, queue-nya itu udah clear. Belum lagi kalau misalkan ada notifications yang pengen kita buka, atau barangkali ada berita yang pengen kita update gitu. Dan beritanya dibuka satu, kemudian ada lagi tuh page yang ngeliatin ada berita-berita lain. Terus lagi kita klik lagi. Kalau di Instagram kita scrolling up. And it wouldn't end soon. Nggak akan berakhir dengan cepat. Karena apa? Karena rewardnya langsung. Kita tahu informasi terkini. Menumpuk kebiasaan-kebiasaan baik ternyata bisa ambrol, berantakan langsung dengan satu kebiasaan yang nggak baik. What is that? Handphone. Jadi digimanain Kang Hari? Gadgetnya digimanain, handphonenya digimanain? Hanya dibuka di jam-jam tertentu dan dimasukkan ke menumpuk kebiasaan itu. Saya akan membuka handphone di mana? Saya akan ngecek WA, ngecek Instagram, LinkedIn, kapan? Dimasukin ke agenda harian. Ya, dan jangan sampai ngebuat agenda hariannya ditunda-tunda. Kalau kata Mang Pur, semoga kita bisa menunda-nunda perbuatan menunda-nunda kita. Gitu ya. So guys, be careful, be aware, be gadget aware. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita terus berikhtiar bisa membuat sistem di dalam kebiasaan baik kita. Saya Harif Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.